Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fitur buku besar. Nah, di sini ada beberapa fiturnya, yaitu akun perkiraan, catatan beban, gaji, jurnal umum, anggaran, histori akun, dan juga log aktivitas jurnal. Nah, jadi gini teman-teman, di akun perkiraan ini kita sebenarnya udah masukin yang di awal itu import data akun perkiraan. Kita juga bisa masukin secara manual di sini. Nah, kalau misalnya kita mau masukin manual, boleh teman-teman, caranya kita sesuaikan, kita isi dengan kebutuhan kita, misalnya tipe akun, kas dan bank di sini. Kita taruh di sini nomor kodenya, kode perkiraannya, terus namanya apa. Misalnya kita kas bank nih teman-teman. Misalnya kode perkiraannya adalah 1001 misalnya. Namanya kita bisa isi dengan bank apa, bank BCA atau Mandiri atau apa gitu. Nah, terus untuk saldonya kita isi, ini saldo awal ya teman-teman. Dan lain-lain ini lebih kepada catatan atau tambahan keterangan aja sih teman-teman. Kalau udah kita bisa langsung save. Nah, atau dengan cara lain yaitu import tadi. Gini teman-teman nih, import data. Kita bisa langsung import dari Excel misalnya. Nah, barulah akan bisa muncul data akun perkiraan. Nah, di sini aku udah masukin data akun perkiraan, jadi kita langsung aja ke pencatatan beban. Misalnya kita mau nyatet beban listrik atau air, atau beban telepon gitu, kita bisa langsung ke pencatatan beban, terus kita masuk ke hutang beban. Nah, di sini kita bisa pilih liability jangka pendek atau hutang beban. Sorry ya, agak lama. Nah, di sini. Hutang beban atau hutang biaya juga boleh, sama aja sih ini. Kita mau pakai hutang biaya boleh. Nah, tanggal berapa yang mau kita akrualkan nih hutang beban ini? Misalnya kita mau mengakui bahwa hutang beban ini tanggal 20 aja deh. Nah, terus kita masukin di sini nomor beban, nomor preferensinya aja, bebas, boleh otomatis atau kita isi sendiri. Lalu kita di sini kita isi dengan beban apa tadi? Beban listrik misalnya. Nah, di sini ada beban listrik yang udah kita buat sendiri. Tadi aku sempat double buatnya. Kita isi ini aja. Beban listrik, air, telepon. Misalnya ketiga-tiganya adalah 2.500.000 misalnya ya. Kita masukin nominalnya. Nah, ini tambahan aja catatan. Kalau udah kita lanjut. Nah, ini juga catatan aja sama jatuh tempo. Jatuh tempo itu kan biasanya tanggal 20 ya, teman-teman. Nah, kita tulis aja di sini tanggal 20 juga. Tapi kita jatuh temponya itu bulan depan, teman-teman. Jadi tanggal ini adalah tanggal kita mau akrualkan di bulan ini, tapi bayarnya mah tetap aja bulan depan gitu. Terus kalau udah kita boleh langsung save. Kalau misalnya kita mau bayar, misalnya nih udah sebulan kemudian kita mau bayar si beban listrik ini, kita bisa ke sini teman-teman, pencatatan beban, terus daftarnya, nah terus kita ke sini, pilih, kita proses, lalu kita pembayaran. Nah, ini emang agak lama ya teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya sama aja sih kalau untuk pembayaran juga sama kayak pembayaran pembelian atau penerimaan penjualan itu sama kok. Ini agak lama memang teman-teman loadingnya seperti ini. Apa kita mau masukin ke kas kecil atau bank? Biasanya kalau apa namanya beban-beban gitu dia masuknya kas kecil ya teman-teman. Kas kecil. Nah, ini nomor bukti transfernya boleh. Nah, terus kita masukin di sini tanggal transfernya, tanggal berapa, misalnya tanggal bulan depan, yaitu tanggal 20 kita transfer, kita masukin nomor cek. Nomor cek jika perlu, maksudnya ini nomor transaksi juga boleh, nomor transfernya, terus penerimanya siapa, catatannya apa. Nah, kalau udah kita boleh save. Nah, maka otomatis di sini pencatatan bebannya sudah terproses, terbayar, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pencatatan gaji.
Nah, ini teman-teman. Pencatatan gaji itu tipe pembayarannya itu kan bulanan ya. Kita mau pembayaran gaji bulan ini, tapi kita akrualkan di tanggal 15 ini. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya kita tanggal gaji itu tanggal 30. Ini tanggal hari ini kita akrualkan. Kita akui bahwa kita harus mencatat gaji itu karyawan. Nah, kalau udah kita ambil sini teman-teman. Nah, misalnya ini si Pak Adi gitu kita tulis pendapatannya. Nah, kalau udah kita tulis di sini beban gaji, biaya. Oh, kita masuk berarti utang biaya. Catatannya apa? Pembayaran misalnya pembayaran gaji bulan, pembayaran gaji Pak Adi gitu. Tuh, misalnya atau apa ini catatan hanya opsional aja. Nah, kalau udah di sini kita bisa isi teman-teman rincian gajinya. Kalau misalnya kita mau menyesuaikan dengan gaji bulan lalu, ini tinggal ini aja. Atau enggak kita mau tambahin gaji pokoknya di sini. Berapa gaji bruto, pendapatan bruto, terus potongannya ada enggak dia, terus gaji yang dibayarkan berapa. Nanti misalnya dia gajinya adalah gaji pokoknya adalah 12 juta misalnya gitu ya teman-teman. Tunjangan PPh biasanya itu berapa persen? Misalnya udah ini udah semua lah 12 juta. Nah, pengurangan gajinya nggak ada ya teman-teman misalnya. Nah, nanti maka gaji yang dibayarkan adalah 12 juta. Seperti ini teman-teman. Nah, ini udah teman-teman. Kita udah berhasil save. Kemudian kita boleh langsung misalnya mau bayar juga bisa langsung dibayarkan. Kita lihat ya gajinya teman-teman. Di sini pembayaran, saya pembayaran di tanggal 30. Karena gajian tanggal 30 kan, kita membayar pakai BCA. Kita isi keterangan, itulah tapi kita save. Maka pembayaran gaji sudah terbayar. Sudah selesai diproses. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas sedikit tentang jurnal umum di sini. Biasanya jurnal umum ini digunakan untuk transaksi di luar dari modul akurat intinya gitu, modul utamanya gitu, seperti penjualan atau pembelian atau persediaan. Nah, atau jadi misalnya kita tiap bulan itu kan pasti ada beban atau biaya perlengkapan gitu. Kita habis beli ATK, perlengkapan kantor gitu. Nah, kita mau melakukan pencatatan istilahnya pengakuan terkait dengan beban tersebut gitu. Beban perlengkapan yang terpakai. Nah, ini bisa menggunakan fitur jurnal umum. Nah, misalnya kayak gini teman-teman, untuk akhir bulan tanggalnya kita mau melakukan catatan. Nah, kalau ini bisa dengan nomor eh, penomoran otomatis atau bisa kita edit secara manual juga boleh. Nah, teman-teman misalnya di sini kita mau masukin beban perlengkapan tadi di sini perlengkapan kantor. Misalnya, kita juga harus paham teman-teman untuk jurnal umum itu di mana dia tempatnya apakah di debit atau kredit. Nah, untuk cash ini karena bebannya bertambah, jadi masuk ke debit berarti. Nah, misalnya harganya adalah 1 juta. Kita beli perlengkapan kantor, lalu kemudian kita boleh tambahin info lainnya. Ini hanya memo saja. Kalau sudah kita boleh lanjut. Nah, yang kedua, kita harus juga isi si kreditnya ini, teman-teman. Lawan dari beban perlengkapan kantor ini apa? Yaitu perlengkapan kantor itu sendiri, karena ada di kredit. Nah, ini boleh diisi info lainnya jika ada. Kalau sudah, kita boleh lanjut. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai. Nah, ini bisa kita isi info lainnya dengan keterangan apapun jika dibutuhkan. Nah, kalau udah, kita boleh langsung save. Kalau kita mau lihat jurnal umumnya, kita bisa lihat ke sini, daftar jurnal umum. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia yang tadi kita buat.
Kita berarti ini udah masuk ke dalam pencatatan jurnal umum. Oke.